Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mencatat investasi saham dengan menggunakan metode ekuitas atau yang dikenal dengan istilah equity method. Apabila besarnya kepemilikan investor atas perusahaan investi adalah 20% hingga 50%, maka investor akan mencatat penyertaannya tersebut dalam pembukuan dengan menggunakan metode ekuitas. Dengan metode ekuitas, investasi pada awalnya juga akan dicatat sebesar harga perolehan, sama seperti halnya dengan investasi lainnya. Akan tetapi, akun investasi dalam saham secara berkala akan disesuaikan untuk mencerminkan perubahan yang terjadi dalam aset bersih atau modal investi. Saldo akun investasi dalam saham akan bertambah untuk mencerminkan bagian proporsional atas laba bersih yang dilaporkan investi, atau akan berkurang untuk mencerminkan bagian proporsional atas rugi bersih yang dilaporkan investi. Ketika dividen tunai diterima oleh investor atau pada saat investi mengumumkan dividen tunai, maka saldo akun investasi akan berkurang. Jadi, dengan menggunakan metode ekuitas, saldo akun investasi akan bertambah ketika aset bersih investi bertambah. Dan sebaliknya, saldo akun investasi akan berkurang ketika aset bersih investi juga berkurang. Aset bersih investi akan bertambah dengan adanya laba bersih yang dihasilkan. Dan sebaliknya, aset bersih investi akan berkurang dengan adanya rugi bersih yang dilaporkan. Atau bisa juga aset bersih investi akan berkurang dengan adanya dividen tunai yang diumumkan atau yang dibayarkan. Dengan menggunakan metode ekuitas, ayat jurnal yang diperlukan dalam pembukuan investor untuk mencatat perolehan saham, bagian proporsional atas laba bersih atau rugi bersih investi, dan penerimaan atau pengumuman dividen tunai adalah sebagai berikut. Untuk mencatat perolehan saham, jurnalnya adalah mendebet akun investasi dalam saham dan mengkredit akun kas. Kemudian berikutnya, untuk mencatat bagian proporsional atas laba bersih investi, investor akan mencatatnya dengan mendebet akun investasi dalam saham dan mengkredit akun pendapatan dari investasi saham. Sedangkan untuk mencatat bagian proporsional atas rugi bersih investi, maka investor akan mencatatnya dengan mendebet akun kerugian dari investasi saham dan mengkredit akun investasi dalam saham. Sedangkan jurnal yang diperlukan untuk mencatat dividen tunai yang diumumkan oleh investi, apabila investor mengetahui pengumuman dividen oleh investi, jurnalnya adalah mendebet akun piutang dividen tunai dan mengkredit akun investasi dalam saham. Kemudian, pada saat dividen tunai tersebut diterima, maka jurnal yang dibuat adalah mendebet akun kas
dan mengkredit akun piutang dividen tunai. Namun, apabila investor tidak mengetahui pengumuman dividen oleh investee, maka investor untuk mencatat penerimaan dividen tunai akan dibuat dengan menggunakan jurnal, akun kas di debit, dan akun investasi dalam saham di kredit. Sama seperti halnya dengan metode harga perolehan, apabila investee mengumumkan dan atau membagikan dividen saham, maka investor tidak perlu membuat jurnal, tetapi cukup membuat suatu memo atau catatan yang menunjukkan kenaikan jumlah lembar saham yang dimiliki. Dalam hal ini, jurnal tidak dibuat karena besarnya bagian kepemilikan investor atas perusahaan investee akan tetap sama, baik sebelum maupun sesudah dividen saham dibagikan. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai bagaimana mencatat investasi saham dengan menggunakan metode ekuitas. Semoga bermanfaat. Salam sukses.